Oke teman-teman, selamat datang kembali di video ketiga ya dari proyek pembuatan sistem peringatan parking untuk mobil ya. Nah, di video yang kedua kita sudah menambahkan untuk LCD-nya, kemudian kita sudah membuat definisi pin dari semua komponen, kita sudah menambahkan serial monitor karena nanti untuk debuggingnya. Kemudian kita juga sudah menambahkan LCD ini dan LCD backlight agar nanti LCD-nya bisa dimulai dan juga lampu backlightnya aktif seperti yang tampil hari ini atau di video ini yaitu LCD-nya nyala ya, itulah fungsinya backlight. Kemudian kita juga kemarin sudah menyelesaikan untuk bagian pin mode atau mode-mode pinnya ya. Kemudian ini yang sudah selesai juga adalah penyelesaian codingan pembacaan sensor jaraknya atau sensor ultrasoniknya teman-teman. Nah, sekarang lanjut karena kita udah punya data jarak di variabel jarak ya. Jadi kita akan memanfaatkan data jarak tersebut untuk menyalakan buzzer dan juga menyalakan LED ya. Nah, caranya gampang teman-teman. Jadi silakan tambahkan di codingan paling bawah di bagian loop ya, di atas dari penutupnya void loop. Kita simpan bebas di atasnya seperti misal di sini. Kita buat percabangan. Logikanya adalah ketika jaraknya kita ambillah jarak sensor ke tembok atau ke objeknya itu sejauh 5 cm ya, misal. Jika jaraknya jika jarak di bawah dari 5 atau 5 cm ya, maka apa yang akan terjadi? Yang akan terjadi teman-teman, kita akan menyalakan buzzer dengan cara menuliskan digital right, buzzer sudah pasti high ya. Kemudian sama LED-nya juga digital right, LED high. Nah, jangan lupa ya teman-teman ya. Jadi ketika teman-teman buat if, nanti untuk aksinya akan dibuka menggunakan yang namanya tanda kurung kurawal ya. Jadi aksinya kita tuliskan di dalam tanda kurung kurawal teman-teman. Ini ya. Jadi ketika jaraknya di bawah 5 cm, otomatis buzzernya akan membunyikan bunyi pip dan juga LED-nya akan menyala ya. Jika tidak, nah sini kita tuliskan else. Apa yang terjadi? Kita tuliskan lagi kalau nggak di bawah 5 cm jaraknya ya udah digital right. Kita matikan deh semuanya ya. Gitu aja. Buzzernya low dan juga kita tuliskan digital right LED low. Nah, jadi ketika jaraknya tidak mencapai atau tidak di bawah dari 5 cm, nggak ada masalah sama sekali teman-teman ya. Nah, sekarang kita coba ya. Kita coba. Nah, tunggu ya. Nah, sekarang perhatikan aja untuk LED dan juga buzzernya karena kita belum menambahkan untuk tampilan ya, tampilan LCD. Jadi cukup buzzer dan juga LED-nya. Sekarang jaraknya adalah 191 cm, teman-teman ya. 191 cm. Oh iya, maaf. Kemarin kan kita print ini ya, print serial print LN jaraknya. Ini ya, kemarin kan ada ya. Oke, nggak apa-apa, kita tambahkan ulang ya. Aku hapus kayaknya. Oke, nah sekarang jaraknya adalah 191. Kita coba nanti teman-teman perhatikan ya, perhatikan di bagian LED dan juga buzzernya. Kita ubah pelan-pelan menjadi sekarang jaraknya adalah 2 cm. Nah, ketika di 2 cm, maka logika atau persyaratan jarak di bawah 5 cm itu terpenuhi sehingga menyalakan buzzer dan juga LED, teman-teman. Coba ya. Nah, turun ke bawah 5 cm, tuk, nyala ya. Ketika di atasnya 5 cm, dia akan mati ya. Ketika di bawahnya 5 cm, dia akan nyala. Ya, gitu teman-teman ya. Oke, sudah paham ya? Nah, jadi sudah berhasil untuk logikanya kita ya.
Jika jaraknya di bawah 5 cm, maka buzzernya juga akan nyala dan juga LED-nya nyala. Tapi ketika dia di atasnya 5 cm, nah dia akan mati ya. Buzzernya akan mati gitu dan juga LED-nya mati. Nah, ini untuk buzzer dan LED-nya sudah berhasil. Sekarang kita masuk ke bagian tampilannya. Tampilannya juga sama teman-teman ya. Kita akan menampilkan sesuatu ketika jaraknya di bawah 5 cm apa yang mau kita tampilkan, dan juga ketika jaraknya di atas 5 cm apa yang kita tampilkan. Misal ya, sekarang gini aja deh biar gampang ya. Jadi kita tampilkan jaraknya di atas ya, di atas dengan cara seperti ini teman-teman. Teman-teman masukkan aja di bagian atas dari if ya. Di bawahnya dari serial print kita panggil LCD-nya. Jadi kemarin kan kita sudah beri nama baru yaitu LCD. Kita LCD print, LCD set kursor dulu teman-teman ya. Nah, jadi teman-teman harus set dulu kursornya ya. Maksudnya adalah kursor itu yang mana Kak? Nah, kayak seperti yang kita sedang lakukan ini nih, yang bunyi yang kedap-kedip ini adalah kursornya. Nah, kalau kursornya di sini di LCD itu terbagi yang tadi ada 16 kolom, 2 baris ya. Nah, misal kita mau memasukkannya tampilannya itu di kolom yang pertama. Jadi, hitungannya dimulai dari 0 ya. Kolom 0 di baris 0 ya, di baris 0. Karena kita hitungnya kalau di alatnya langsung kita hitungnya dari 0 sampai dengan 15 dan 0 sampai dengan 1. Jadi barisnya 0 1. Yang paling atas itu 0, yang paling bawah itu 1 ya, gitu. Kemudian LCD print, apa yang kita print? Yang kita print seperti ini teman-teman ya. Kita print kata dulu ya. Kita print kata dulu. Kita print kata dulu. Jarak sama dengan ya. Nah, kemudian setelah itu teman-teman ketik lagi LCD titik set kursor ya. Kursor. Nah, sekarang kita coba hitung katanya. Hurufnya maaf. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, sama spasinya ya. Jadi, sekarang sudah kepakai di tampilan LCD-nya nanti 8 kolom. Nah, untuk menempatkan hasil jaraknya, kita memasukkan di kolom 9 ya. Kolom 9 di baris koma di baris 1 atau baris 0 ya. Jangan lupa titik koma. Kemudian kita print apa yang kita mau print di baris 9 di kolom 9 baris 0. Yang akan kita print adalah jarak, teman-teman ya, hasilnya. Nah, seperti ini. Sekarang kita coba. Oke, kita tunggu. Nah, ada ya. Jadi jaraknya 82 sekarang ya. Sama dengan tampilan di sini. Jadi kalau kita ubah-ubah juga jaraknya di sini, nah nanti akan mengikut ya, teman-teman ya, gitu. Nah, pertanyaannya sekarang itu angkanya di 3 angka, 401. Ketika aku turunkan ke 2 angka, nah coba perhatikan di serial monitornya, 2 angka tetapi yang di tampilan LCD menampilkan 3 angka, teman-teman. Nah, itu kenapa? Karena LCD itu masih menyimpan data yang sebelumnya. Nah, jadi kita harus tambahkan seperti ini ya. Di di sini, di paling bawah, teman-teman boleh tuliskan seperti ini ya. Delay 50, delay 500 saja, kemudian tuliskan LCD clear ya. Nah, jadi kita akan menghapus LCD-nya ya, gitu. Kita coba sekarang. Oh maaf, bukan C besar tapi C kecil. LCD not clear, harusnya ada dong. Oke ya, kita coba sekarang. Set. Set. Nah, ya. Jadi sekarang sama ya. Ini 3 angka aku turunkan ke bawah, kedua angka sama ya. Aku turunkan ke 1 angka juga sama ya. Oke, sudah berhasil. Nah, itu fungsi untuk menghapus ya, menghapus datanya gitu. Data yang lama mengganti dengan data yang baru ya. Nah, di sini kita masuk ke bagian percabangannya. Ketika jaraknya di bawah 5 cm, kita akan menampilkan tulisan di baris yang kedua, yaitu berhenti ya.
Maka kita tuliskan seperti ini, kita atur dulu untuk kursornya sama kayak tadi ya. LCD set kursor dalam kurung dia misal kita coba di kolom 3 di baris 1 ya. Jadi nanti tulisannya akan dimulai dari kolom ketiga baris 1. Apa yang kita mau tulis? Kita tuliskan seperti ini, LCD print tanda kutip ya. Jadi teman-teman, tanda kutip itu dimaksudkan untuk ketika teman-teman ingin menuliskan sebuah kata ya. Gitu. Kalau teman-teman ingin mencetak sebuah nilai seperti jarak ini ya, jarak ini kan ada isinya. Nah, itu kita nggak perlu pakai tanda kutip gitu. Jadi LCD print berhenti gitu ya. Tuliskan berhenti gitu. Nah, kemudian jangan lupa titik komanya ya. Ketika dia tidak memenuhi atau di bawah dari 5 cm, kita tuliskan juga tampilan ya. Sama ya, LCD set kursor sama aja ya, kita kasih sama aja ya, 3,1 ya. Di sini yang kita print nanti adalah LCD print apa ya? Aman ya. Aman aja gitu. Misal ya. Nah, kita coba sekarang. Kita coba. Nah, sekarang ada ya, jaraknya 2 cm, dia memberikan tampilan berhenti ya. Ketika kita naikkan ini, nah ini perhatikan juga ya teman-teman ya, tetap nyala ya, tetap berfungsi untuk LED dan juga buzzernya. Ketika kita naikkan angkanya, nah nanti akan berubah dengan kata aman aja ya, aman aja. Ketika kita turunkan ke bawah, berhenti ya. Dan naikkan ke atas 5 cm, aman aja. Nah, gitu ya. Oke. Nah, saya rasa seperti itu ya teman-teman ya. Mungkin teman-teman bingung juga kok buzzernya ini kadang nyala kadang enggak ya. Jadi sebenarnya buzzernya itu nyala teman-teman ya. Buzzernya itu nyala gitu. Cuman ini adalah simulasi, jadi mungkin ada bagian yang belum sempurna di bagian situ ya. Nah, mungkin seperti itu aja teman-teman ya untuk pembuatan simulasi dari sistem peringatan parking untuk mobil ya. Nah, ini teman-teman sudah berhasil untuk membuat codingannya dan juga robotikanya. Di pertemuan berikutnya, ya, teman-teman akan membuat fisiknya secara langsung teman-teman ya, gitu. Oke, mungkin sekiranya itu aja teman-teman untuk pertemuan simulasi parking, simulasi peringatan parking mobil ya. Kita lanjut di pertemuan berikutnya. Oke, see you, thank you, assalamualaikum.